Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi aku buat video melanjutkan dari video yang kemarin, cara untuk melihat menggunakan tools dan indikator yang ada, dan beberapa indikator juga yang kita gunakan untuk melihat pergerakan dari emas juga bisa. Untuk emas sendiri, baiklah, ini ada banyak tipe kita bisa gunakan dan kita bisa padukan dengan EMA juga. Kita pakai EMA 200, kita seperti biasa kita pakai eksponensial. Dan oke, sekarang aku aktifkan EMA 200, terus kita gunakan open break ya, high low open breakout. Baiklah, di sini nanti aku coba cari untuk EMA 200 open break-nya gimana caranya open break. High low open break ya. High low open break. Mana ya? Oh, ini open break. Aktif on dan hilangkan. Jadi range breakout-nya itu di emas, berarti kalau kita buka di time frame H4, jadi breakout-nya itu range-nya ada di harga ini, dan bila mana range-nya break berarti harga down ya, kalau misalnya kita gunakan open breakout. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini range-nya, dan untuk harga running saat ini berarti range-nya itu open break-nya yang ini, yang aku tandain ini. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Dan break-nya itu jadi di sini ada EMA 200 eksponensial. Jadi kalau harganya di bawah dari EMA berarti trennya trend down. Dan ketika harganya break berarti harga akan bergerak ke bawah dan menuju support terdekat. Dari support terdekat saat ini bisa kita lihat dia harga adanya di harga 14.082 itu bisa. Sebenarnya harganya untuk support itu ada di harga 15 ribuan. Dan itu adalah support di 15.000, jadi tepatnya segini. Dan bila mana supportnya di break lagi maka harga akan menuju ke bawah lagi di 14.50. Itu support selanjutnya di daily 14.50. Bahkan di 14.000 juga bisa, tetapi 14.50 juga adalah resisten yang jadi area support yang selanjutnya di break. Jadi harga bisa lanjut ke bawah di range itu saat itu di daily. Kalau kita bilang bahwa kita menggunakan area daily seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kenapa sampai di sini dia jadi area support, kita bisa lihat di atas EMA 200. Dan tapi ini analisa long term daily. Dan cara gunakan untuk breakout ini sendiri kita bisa gunakan time frame 4 H1. Cara ngelihatnya bila mana range ini aku gunakan MA5 untuk memudahkan mata lah gitu, untuk melihat pergerakan harga market bergerak. Jadi kesimpulan dari sini bahwa kita bisa melihat bahwa ketika candle atau kita bisa gunakan bar chart juga. Bar chart bila harga bergerak di bawah dari MA5, ini MA5 itu berarti harga trend lagi down ya. Dan kita lihat juga dari EMA 200. Jadi kita bisa memadukan antara EMA 5 juga dengan EMA 200 untuk melihat di time frame H4. Bila harganya break berarti kayak gini, harganya break ya. Harganya udah break, ini ada ada candle tembus dan candle sebelumnya juga tembus. Jadi ini harga nanti udah akan ditembus gitu. Tapi kita cara ngelihatnya kita nggak tahu kapan akan ditembus. Berarti kita bisa menggunakan breakout, menggunakan high and open break. Itu berarti kita bisa menggunakan sell stop atau pending order ya. Sell stop di sini di harga open breaknya atau di bawah dari supportnya. Kita bisa cari di mana harga supportnya, bisa kita kontrol aja. Terus kita tentukin di mana supportnya. Jadi supportnya bisa dilihat di sini, bahwa di sini ada support. Jadi open breaknya saat ini adalah di support. Jadi semudah itu, artinya ini bukan juga dikatakan mudah dan dikatakan juga susah, tapi hanya bagaimana cara kita menganalisa dan melihat pergerakan dari range yang ada di emas. Oke, selanjutnya misalnya kita masuk di forex, di mata uang. Contohnya di GBP Kanada, misalnya saat ini bahwa ini adalah range resisten terbesar saat ini, resisten.
Dan kita tahu sendiri bahwa ketika resisten berarti transaksi yang harus kita gunakan itu adalah kita mengambil posisi sell ya. Kita mengambil posisi sell dan ini adalah resisten di H4 dan ini adalah resisten yang kuat. Bila mana kita gunakan level Fibonacci retracement atau kita yang udah kita buat, atau misalnya kita abaikan aja dulu untuk Fibonacci-nya. Misalnya kita aktifkan untuk support resisten yang TP 1, 2, dan 3. Jadi itu bisa kita lihat, kita aktifkan aja. Kalau kita aktifkan jadinya dia terlihat hilang ya. Baiklah, kita coba aja SNS TP 1, 2, 3. Jadi modenya begini, dan kita aktifkan accuracy meternya. Dan kita ketahui memang kalau di sini di GBP Kanada saat ini di keterangannya dia ada open sini, ada open ya sebenarnya. Ini untuk TP-nya untuk naik menentukan TP2. Jadi sebenarnya kalau ada saat seperti ini ada resisten, sebenarnya kita ambil TP-nya di resisten, tapi kita harus kurangin berapa pips agar nanti TP-nya bisa terikut gitu, maksudnya di nyentuh TP harganya dari harga yang kita sentuhkan. Seandainya kita menggunakan low spread, itu bisa pasti kesentuh gitu bahasanya. Dan bisa kita ketahui bahwa ini adalah resisten berdasarkan dari technical analysis. Kita menggunakan support dan resisten. Kita tulis aja bahwa di sini adalah resisten dan itu adalah support di time frame H4. Berarti kalau kita gunakan support dan resisten dan kita menggunakan H4, berarti kalau kita lagi nge-sell di sini di harga saat ini, berarti kita ambil TP-nya di support dong. Dan TP yang kita gunakan, yang kita ambil dari berdasarkan teknikalnya support yang barunya, gitu, new support. Nah, new support itu sendiri berarti jadi TP-nya kita. Nah, dan sekarang kita udah TP. Dan bila ini harga kita lihat running harga break ya, harga break support di break. Berarti kalau bila mana harga support di break, itu bisa menandakan bahwa harga bisa bergerak lanjut untuk menuju TP selanjutnya. Seperti artinya harga akan bergerak turun selanjutnya. Jadi bisa jadi dalam hal ini stop loss yang kita gunakan ini, kalau bila mana kita menggunakan level follow trend, bahwa kita sudah mengambil keputusan bahwa ketika support di break, jadi aku tulis aja ini support break ya. Tulis aja di sini, kita ganti warna merah. Warnanya aja biar jelas ya. Support break ya. Ketika supportnya break berarti menunjukkan bahwa harga akan bergerak turun, dan yang SL kita menjadi TP1 kita. Jadi yang SL ini menjadi TP1. Gitu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa ini adalah break yang support yang udah di break. Bila kita mau menggunakan, tapi alangkah baiknya ketika menggunakan saat harga seperti ini, kita tetap menggunakan level support sebagai acuan untuk nge-buy. Tapi bagaimana kesimpulannya bila harga udah di break dan bahwa harga menunjukkan dari GBP masih melemah. Bila mana GBP melemah sampai di hari Senin nanti atau di lanjutan pembukaan market, dalam waktu weekly, di weekly dia masih melemah, berarti satu weekly ya, berarti kita kasih lihat di sini bahwa satu weekly, bahwa itu bisa jadi bahwa itu adalah harga akan menuju TP1 kita. Dan kalau kita melihat di weekly bahwa supportnya itu ada di sini, jadi kita ikut bahwa levelnya dia akan ranging. Jadi bunyi dari weekly itu dia akan gini, harga itu akan bergerak seperti ini, terus begini. Jadi ini adalah bagian dari analisa biar kita melihat candle ya, pergerakan ranging dan trending sebuah market. Dan dalam bahasanya seperti ini, harga masih ranging, tapi bagaimana bila mana harga udah ranging, ini masih ranging, artinya naik dan turun masih di range yang sama. Oke, jadi pergerakannya seperti ini. Oke, next view, kemudian dia akan analisanya, dia akan turun lagi sampai di level selanjutnya. Bisa jadi setelah ini berarti kita analisa bahwa ketika supportnya seperti ini, berarti analisa kita kalau di weekly itu pergerakannya akan range-nya akan jadinya seperti ini gitu. Jadi ini adalah estimasi atau analisa sementara dari pergerakan GBP
Kanada. Jadi kita harus paham dulu, kita lihatnya di time frame berapa dan analisanya di time frame berapa. Bila kita gunakan time frame yang lebih kecil, bahwa ini supportnya udah di break, bahwa kita kesimpulan bahwa kita yang jadinya jadi buyer, kita berubah menjadi seller. Artinya ada banyak-banyak ya dari video yang aku buat ini, yang aku juga udah share. Dan cara gunain untuk menggunakan ini sendiri, yang ini maksudnya GBP Kanada ini, sorry ya levelnya nggak salah ini. Kalau kita gunakan ngelihat dari menggunakan Currency Meter Pro, jadi kita buka di time frame, karena kita jadinya intraday per hari. Untuk melihat range-nya itu artinya kita juga bisa menggunakan di long term, tapi untuk saran itu kita bisa gunakan di time frame H4. Bahkan kita bisa gunakan di M15 ya, time frame paling rendahnya, tapi aku rekomendasi untuk saat ini paling time frame yang paling kecil digunakan itu adalah 1. Oke, selanjutnya ketika kita melihat pergerakannya seperti ini, bahwa yang jadi kesimpulan bahwa kita harus mengambil posisinya berarti sell ya. Kita tahu sendiri bahwa di minggu kemarin dari mulai hari Selasa itu pergerakan di GBP itu udah mulai turun ya, atau balik arah, darinya trend up berubah menjadi trend down kembali di posisi support awal dari pergerakan harga itu naik sendiri. Jadi kita tahu sendiri cara ngelihatnya seperti ini, dan bila mana waktu-waktu kapan yang tepat untuk melihat dari Currency Meter Pro itu sendiri. Dan jadi kita waktu yang tepat untuk melihat Currency Meter itu timingnya itu dari pukul ya, kita bisa lihatnya di pukul sekitar pukul 11 ya. Kita lihat pukul 11 atau Currency Meter, betul saja Currency Meter Pro. Dan cara ngelihat Currency Meter Pro ini, kita ngelihat pergerakannya itu dari pukul jam 10 siang atau bahkan jam 11 siang. Dari jam 11 siang kita masuk nanti ngelihatnya lagi di pukul 5 ya, dan di pukul 5 sore akuratnya bisa setengah 5, bahkan bisa jam 5 lewat. Jadi sekitaran pukul 5 kita buka market lagi, kita analisa lagi apakah range pergerakan harganya udah ada. Tapi ini tidak selamanya bisa mengikuti sesuai dengan indikator atau tools yang ada, tetapi kita lebih pure menggunakan technical analysis yang sudah aku share sebelumnya, dan kita tentukan di mana level support dan resisten yang akan menjadi acuan dari transaksi kita. Untuk analisa GBP USD sendiri seperti ini, gak jauh beda, dan itu level dengan GBP juga yang udah break ya, sebenarnya udah break. Dan bila mana ini kita buka di daily dan melihat levelnya ini adalah level dari range pergerakan resisten ya, pergerakan resisten, dan ini harga bergerak turun seperti itu. Jadi harga bergerak turun, naik turun, jadi pergerakannya itu jadi di GBP USD itu jenis pairnya itu trending gitu. Bisa lihat, dan cuannya ini seperti ini, buat aja yang sederhana seperti ini, dan harga turun ya, harga turun gitu. Dan bisa juga tambahkan bagi yang menggunakan handphone, bisa menambahkan RSI 20 untuk melihat levelnya. Banyak hal yang bisa digunakan untuk melihat pergerakan harga. Yang sekarang lagi banyak-banyaknya ini yang mengenai ini RSI 20 untuk melihat pergerakan. Jadi aku lagi mencari untuk menambahkan dari RSI 20 untuk menyempurnakan untuk yang tidak yang trader yang tidak menggunakan laptop atau PC, jadi tidak menggunakan MT4 desktop. Jadi kita akan menggunakan MT4 mobile. Jadi tambahannya itu bisa gunakan RSI 20, dan bila ada yang ditanyakan tentang RSI 20 itu bisa nge-DM admin atau bahkan bisa langsung ngechat ke aku gitu. Jadi ini adalah gambaran singkat dari support yang di break
Dan ini kita nge-buy sebenarnya di harga support, tapi karena supportnya di break jadinya kita sell stop dan udah TP. Dan ini aku tarik kasih penjelasan bahwa ini adalah support break ya, support breakout ya, jadi support breakout. Oke, jadi penjelasan ketika support breakout yang tadinya kita menjadi buyer, kita udah berubah menjadi seller gitu. Udah, mungkin kali ini di videonya seperti ini aja, jadi aku nggak begitu terlalu banyak. Tambahan sedikit di emas, seperti tadi aku bilang bahwa pergerakan range-nya itu adalah menggunakan breakout. Jadi misalnya kita gunakan seperti ini, kita hilangin aja seperti normal. Ini jadi sebagai semacam contoh karena ini adalah sebuah analisa. Dan untuk akun yang untuk belajar ya, jadi belajar penerangan dari support dan resistance breakout. Jadi kita gunakan level breakoutnya aja dan kita bisa melihat pergerakan range-nya itu di mana gitu. Pergerakan dari breakout tersebut, jadi udah terlihat jelas bahwa ini level breakoutnya. Kejadian ketika jadi terangan dari breakout ini kan udah ada keterangan nih, kalau di sini keterangannya breakoutnya sukses. Dan ketika ada keterangan seperti itu berarti menunjukkan pertanda. Aku nggak tahu untuk buat panah ya, jadi panahnya manual aja seperti ini, manual aja. Dan penting mudahlah dibaca, terlihat. Dan ketika ada komentar bahwa breakoutnya ini sukses, jadi buat ini range-nya di sini. Kita lihat range-nya, aku buat aja walaupun nggak sempurna, mirip-mirip aman, tapi harganya ketika harga break itu dia akan menuju support, dan ketika harganya di atasnya breakout dia akan menuju resistance. Jadi kita bisa melihat apakah supportnya udah di break dan tidak. Ini ada keterangannya di sini bahwa supportnya udah di break dan harganya kan levelnya harganya turun nih. Supportnya sebelum supportnya di break harganya up, jadi ketika supportnya break berarti harganya down. Jadi makanya pergerakan, kenapa alasan sampai dari berdasarkan technical analysis kenapa sampai pergerakan emas itu turun atau down. Oke, mungkin di situ aja dari video aku. Saya Paul Richard, the owner dari Bull Forex Trading, mengucapkan salam profit dan semangat pagi untuk terus belajar dan jangan pernah menyerah. Bila mana kita dari scalping, dari intraday, dari apapun jenis teknikal yang kita saat ini kita gunakan, swing low, swing high, dan kita bisa gunakan dan upayakan bagaimana kita trader menjadi seorang trader yang long term. Jadi tidak patut dan tidak cuan melihat terus dari analisa terus dari market, melihat terus bagaimana pergerakannya. Jadi menurut aku sendiri pribadi bahwa trading itu untuk menjadi seorang trader itu membutuhkan sebuah skill dan kekuatan khusus. Kekuatan ini adalah sebenarnya kemampuan bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia mencermati dan melihat pergerakan market, pergerakan harga. Dengan begitu saking seringnya dia latihan menganalisa sebuah market, maka intuisinya sebagai seorang trader akan jalan dan akan membantu dia dalam melihat pergerakan market. Jadi yang disebut dengan intuisi trader ini, kenapa aku sebutkan bahwa itu adalah hal yang penting, karena bila mana kita udah belajar banyak dan kita berhadapan langsung dengan market, biasanya kebanyakan trader di luar sana yang newbie itu melupakan sebuah teknikal atau sebuah ilmu yang udah dia pelajari. Jadi dia lebih menggunakan emosi dan egoismenya dalam bertrading atau bertransaksi di market forex. Jadi dengan latihan yang cukup banyak dan lebih giat untuk belajar, maka intuisinya akan jalan dan dia bisa dengan sistematisnya bisa melihat psikologis market itu seperti apa pergerakannya. Mungkin seperti itu aja. Salam profit dan semangat pagi. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.